kecil aja sedang, apalagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus lebih gembira. Dia rahmatan lil alamin ini, bukan hanya manusia biasa ini. Ya, jadi kita tahu agama nih. Jangankan kita nih umatnya Nabi Muhammad, Nabi Adam, Nabi Isa itu kan kelahirannya di dunia lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Tapi mereka dapat dari mana tuh ilmunya? Dapat dari Nabi Muhammad. Jadi tidak ada satu makhluk pun tahu Allah, tidak mengenal Allah kecuali karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu apa? Ustaz Masani baca kitabnya, baca apa mana? Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Wa ankum. Wa yanbaghi an ya'tiya bis-sunani jami'iha wa hiya katsiratun jiddan. Nah, ini kita bahas kemarin rukun sholat ada 13. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Dengan beberapa perbedaan pendapat ulama. Khilaf ya. Nah, sunnahnya sholat banyak. Sunnahnya sholat banyak sekali. Ulama membagi 3. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah di dalam sholat, ada sunnah setelah sholat. Berapa? 3. Apa Beb? Sunnah sebelum sholat? Apa? Azan, sunnah. Qomat, sunnah. Tasbih, kalau bisa 10 dulu. Antara azan dan qomat tuh 10 tasbih, 10 subhanallah, 10 la ilaha illallah, 10 alhamdulillah, 10 Allahu akbar, astagfirullah, 10 bayu ayat kursi. Atau baca salawat Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dulu di masjid-masjid begitu. Sebelum sholat Jumat tuh satu masjid 10 menit sebelum azan sholawat bareng-bareng. Bukan ngelamun, bukan main handphone, bukan khayal. Sholawat. Bid'ah, iya bid'ah hasanah. Apa-apa. Boleh, bagus, sholawat bukan bid'ah. Ya enggak? Caranya ya boleh. Perbedaan ulama dari dulu ada itu. Ada yang membolehkan, ya enggak? Ada yang menyunahkan, bahkan menganjurkan. Karena apa? Kalau pakai tarekat itu tarekat bersama-sama. Caranya begini, ulama pakai ini supaya kalau bersama-sama ringan. Segala yang dilaksanakan bersama-sama jadi ringan. Suka dibagi bersama jadi semakin suka, duka dibagi bersama jadi ringan. Jadi itu tarekat berzikir yang dipimpin oleh imam, makmum ikut, ringan. Jadi nempel, jadi mendidik masyarakat yang awam pun sekalipun jadi terbawa dengan adatnya tanpa terasa paham. Paham tuh? Nah, ini kan ternate kata syariat, kata tarekat, hakikat, makrifat semuanya ada di sini. Kita pakai, cuman pakai mursyid, pakai guru, pakai mufti. Ada gurunya, diikutin apa yang diperintahkan guru, yang dibimbing sama guru tuh, bukan khayal sendiri. Ya, jadi kalau namanya tarekat harus ada mursyid. Setiap tarekat nggak ada mursyidnya setan. Mursyid itu pembimbing, harus ada pemimpin tarekatnya. Masuk tarekat apa? Naqsyabandi boleh, Syadziliyah boleh, Alawiyah boleh, tapi ada mursyidnya, ada gurunya yang jelas, rukunnya tahu, rukun tarekatnya. Nah, itu yang udah mulai hilang kita, ya. Jadi kita harus kalau mau belajar syariat, tarekat, hakikat, makrifat, pakai guru, ya. Nah ini Habib Abdullah bin Abdul Haddad sudah bilang, afdalut tariqah fi akhir zaman tariqah Sa'dah Bani Alawi. Sebaik-baiknya tariqah di akhir zaman adalah tariqah Sa'dah Bani Alawi. Pakai tariqah. Nah, Ratibul Haddad, Ratibul Attas, Widul Latif, Wirid Sakran, Wirid Syekh Abu Bakar bin Salim.
Wirid apa lagi? Nawawi, Imam Syadzili, Abdul Hasan Syadzili, banyak. Asal lu kuat aja. Enggak, mau gempor orang wirid bisa. Lalu dia baca ratib, setannya banyak. Susah kayaknya. Enggak. Boleh digabung. Saya duduk satu kali duduk, ratib hadat sama atos boleh. Al-hadat al-atos sama bil-faqih boleh. Sama ratib al-ajros boleh. Apa lagi? Digabung apa? Kenapa? Itu kenapa anak? Hah? Oh, anak ngopi dulu. Sediain kopi besok ya. Habibnya sediain kopi nggak? Semoga nanti. Lupa nih kayaknya. Gitu. Jangan mengantuk. Jangan kalau tidur siang ya. Waktu siang tidur. Jangan maghrib lu tidur. Ya. Kalau mau tidur apa? Siang. Lepas zuhur tidur deh. 1 jam, asar bangun. Enggak, seger tuh, ngecas handphone. Handphone aja harus dicas, apalagi kita punya fisik. Kalau nggak dicas gimana? Lemah, loyo. Ini enggak? Hah? Paham? Duduk kemana, lihat tuh, duduk. Geser sana aja terus. Duduk, orang temen datang tuh minggir loh, kasih luas. Jangan kasih sempit. Yang harus mengerti, harus ilmu peka itu dipakai, ilmu kepekaan diri. Oh, saya ada yang datang, miring sedikit, kasih tempat temennya. Jangan lu aja yang duduk luas-luasan, leha-leha. Bahlul. Mau bahlil. Jangan duduknya bahlul jelek. Bahlul itu nama ulama dulu. Ya, karena dia ingat mati tiap hari. Ya enggak? Akhirnya Harun ar-Rasyid bilang, kalau ada yang aneh-aneh, hazab bahlul, sejak kelakuan. Bahlul ini ulama di zaman Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid pernah menawarkan dia, menawarkan dunia dan isinya yang dia punya. Dia bilang, aneh lebih kaya dari ente. Apa ente bisa kasih mana? Ente bisa ampunin dosa anak? Ente bisa jamin anak masuk surga? Ente bisa jamin rezeki anak? Ente bisa jamin ajalannya kapan? Angkat tangan Harun ar-Rasyid. Wah, ini udah lain ngomongnya. Enggak? Nah, itu yang dianggap gila, bahlul, adalah seorang ulama besar. Itu dulu orang-orang kalau ada yang aneh-aneh sebut bahlul. Itu doa maksudnya supaya kayak ulama itu deh. Kalau dia bahlulnya bahlul ituan. Kayak ulama, bukan bahlul, bukan nyumpahin bego. Nah, karena kita nggak boleh orang tua sebagai anak nakal, nggak boleh. Hai pintar, hai ganteng, hai cantik, hai yang inisiatif, hai yang berkreatif, harus bilang begitu. Karena mulutnya ibu tuh doa. Enggak, jangan lu bilang bodoh, anak dasar anak monyet. Lu emang monyet. Nah, nggak boleh. Doain yang khair. Sini pintar, ganteng, raja, ratu, sini. Dengerin ya. Ngobrol sendiri. Gurunya nggak dilihat gimana nih? Mau belajar paham nggak nanti? Nanti ada ulangannya ya, udah ini ya. Nanti kita setiap belajar kitab di sini ada ulangannya. Nanti kalau nggak paham, pas ulangannya ngejawabnya salah, nilainya 5, awas. Nah, itu nggak lulus nanti harus di. Lu pintar belajar yang betul. Ya, ini kita bahas sunnahnya sholat. Baru sunnahnya sholat aja udah begitu banyak. Azan, tadi tasbih, ya. Baru qomat. Qomat itu biasain. Mana tadi yang sekomat? Yang azan tadi? Mana azan? Dimas. Jangan qomat kecuali diperintahkan oleh imam. Paham kamu? Ini qomat. Imam belum suruh, jangan qomat. Kalau azan pun harus izin kalau imam, kalau ada imamnya. Udah masuk waktu imam, boleh azan. Begitu. Itu namanya akhlak, adab, sopan santun. Tahu nggak? Azan. Azan sunnahnya berapa? Banyak. Telinga di sini, kupingnya ditutup kalau lagi azan. Sunnah. Tapi kalau lagi iqomat jangan. Kalau iqomat tidak disunahkan. Berarti kalau azan disunahkan, dikumandangkan dengan speaker. Kalau qomat tidak disunahkan. Aneh-aneh qomat pakai speaker lagi. Aneh.
Makanya kenapa nggak disunahkan? Supaya yang ada aja yang dengar, yang nggak bikin was-was yang orang lain. Usukomot keluar usah yang dengar itu mau ini sebentar lagi kau mati telah dekat waktu sholat, mau didirikan sholat. Tahu nggak? Ada sunnah azan yang banyak orang nggak tahu. Apa itu? Mengulang kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sunnahnya dibaca sir dulu baru jahar. Sebelum kau angkat suara asyhadu an la ilaha illallah, pelan dulu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Sendiri. Baru asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu juga asyhadu anna muhammadan rasulullah, bukan muhammadar. Kalau kau lagi Quran, baca wirid atau syahadat salat asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pakai idghamnya. Tapi kalau dalam azan jangan pakai idgham. Dan sunnahnya dibaca dulu pelan-pelan. Asyhadu anna muhammadan rasulullah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Baru angkat suara. Asyhadu anna muhammadan rasulullah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Hayya 'alas shalah, lihat ke kanan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah ke kiri. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, baru baca doa azan. Siapa yang hafal doa azan? Kasih duit ke mana? Ayo, ada yang bisa hafal doa azan nggak? Siapa yang hafal doa setelah azan? Saya. Ayo baca. Baca. Duh. Innaka la tukhlifu. Rabbik firli wa li walidayya. Nih. Jadi harus hafal doa azan setelah setiap orang. Setelah memandang azan harus doa azan. Sunnah. Ya, udah azan bagaimana? Udah azan doa. Udah doa baca rabbik firli wa li walidayya 5 kali. Rabbik firli wa walidayya, rabbik firli wa walidayya, rabbik firli wa walidayya, rabbik firli wa walidayya, rabbik firli wa walidayya warhamhuma kama. Pertama wali walidayya, kedua wali walidayya, yang ketiga wali walidayya, keempat wali walidayya, yang kelima wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Baru mau nih sholat sunnah 2 rakaat ya, subuh 2 rakaat, zuhur boleh 4, kalau asar boleh 2, boleh 4, maghrib. Nah ini maghrib, karena maghrib sempit maka sholat sunnah qobliyah maghrib biasanya dipindah setelah sholat maghrib. Boleh nggak? Boleh. Jadi sebelum ba'diyah kita bikin qobliyah dulu. Usolli qobliyatul maghrib rakaatain. Baru ba'diyah maghrib. Gitu. Jangan di salah tempat. Jadi kalau salah tempat ba'diyah dulu baru qobliyah, jadi qobliyahnya jadi godok. Tapi kalau qobliyahnya dibikin dulu baru ba'diyah, maka qobliyahnya masuk adaan, tunai dalam waktunya. Paham betul? Nah, kalau qobliyah isya bagus sholat sunnah dulu. Setelah subhanallah 33, alhamdulillah 10, la ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tambahin ayat kursi baru apa? Baru qobliyah. Qomat isya. Gitu biasanya. Salat qobliyah dulu 2 rakaat qobliyah isya, baru subhanallah 10, la ilaha illallah, alhamdulillah, syukur. Gitu. Baru tambahin ayat kursi. Jadi ayat kursi itu di 4 waktu. Subuh, zuhur, asar, isya. Kalau maghrib setelah maghrib baru, karena qobliyahnya kita nggak bikin, maka ayat kursinya setelah maghrib. Paham tuh? Lu kagak ngerti sih emang. So tahu lagi. Tunjung pandai lagi. Kita lap gitu. Paham maksud Mas Ani? Paham. Ya, dipraktekkan, bukan paham-paham doang. Dia praktekkan, ditanam itu dalam satu masjid tuh supaya jadi kebiasaan, jadi adat, jadi orang ringan. Pertama-tamanya emang membentuknya agak perlu sedikit usaha, tapi kalau udah kelayaran udah enak udah. Oh ini maghrib bacanya ini, isya begini bacanya ini, subuh begini, zuhur jalan.
memasyarakatkan zikir dan menzikirkan masyarakat. Jangan lo olahraga doang lo masyarakatkan. Memasyarakatkan bola dan membolakan masyarakat. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Apa nih? Lo sholat tahajud 10 rakaat udah olahraga tuh. 2 lah, kalau lo bener 8 rakaat, sehat tuh badan lo tuh. Enggak, belum qobliyah, belum ba'diyah, belum witir. Wah Allah, itu basuar banget. So sehat itu. Tambah lagi kalau mau nanti hari Minggu kah apa batobo sedikit, saya nggak boleh. Nabi Muhammad suka olahraga, suka berenang. Nabi suruh ajarkan bahkan kepada umatnya, alimu auladakum as-sibahah war-rimayah wa itla'il hisan. Ajarilah anak-anakmu as-sibahah, berenang. Apa deh? Orang nanti bilang apa? Batobo. Batobo. Ngojay kalau orang Sunda bilang, ngojay. Kalau bahasa dan nanti batobo, batono. Nggak menyelam, ya nggak, batono kan selam. Betum, Enggak? betum. Hah? Betum. Batum. Batum. Itu sadar. Enggak? Baru apa lagi? Baru memanah, sunnah. Belajar memanah. Satu titik supaya konsentrasi lu bagus. Lempar belati, lempar panah. Sunnah Nabi aja. Wa itla'il hisan, naik kuda. Naik motor. Kalau sekarang kadang ada motor. Dulu di orang sahabat pakai naik motor, naik kuda, naik onta, naik keledai. Sekarang ya naik motor, belajar naik motor, belajar naik mobil. Enggak, kalau bisa tuh lu yang tronton lu bawa. Enggak, SIM-nya SIM apa tuh? Ya itu belajar. Saya aja lagi belajar. Nggak malu, nggak gengsi, nggak apa malu. Enggak. Jadi setiap manusia ada kelebihannya masing-masing. Nah itu tuh dimaksimalkan. Seneng pestol-pestolan, jadiin tentara supaya jadi polisi, jadi tentara yang baik, yang menjaga agama, menjadi negara. Kalau ada demo dirapikan betul-betul, begitu. Ente demen apa? Gambar-gambar, jadi pelukis, jadi kaligrafi, jadi apa? Arsitek. Wah itu kan bagus. Demen apa nih? Ada hobinya, ada bakatnya apa? Tukang masak, jadi tukang masak, bisa kebuli, bisa masak roti Maryam, roti Arab, roti kambing, roti apa lagi? Roti Khadijah, roti Zainab, semua ada. Jangan Maryam terus yang disebut. Penemunya rupanya Maryam, jadi roti Maryam sampai hari ini disebut. Enggak? Aduh. Jadi masing-masing punya kelebihan, dikembangkan. Kelemahannya diminimalisir, dikurangi. Kita ini pemalas, nggak ada obat, nggak ada pemalas. Karena obat ada malas, ada obatnya kecuali nggak ada sendiri yang ngerubah. La tashabil kaslan fi halati. Jangan berteman sama orang malas. Kenapa? Menular itu. Penyakit menular, yang paling menular adalah malas. Kalau lu berteman sama orang malas, nanti lu jadi ke bawah pemalas. Lu tukang main sama tukang domino, lu jadi tukang domino. Lu tukang main dekat sama tukang kartu, lu jadi tukang kartu. Nauzubillahi min. Insyaallah dulu kalau Ustaz Masani demen deh. Baca kitab, baca ngaji, semangat, paman, main angkel, enggak, main uncrek, enggak. Semoga dia sehat, semangat, jangan panas-panas tai ayam doang. Itu bahaya di panas saya, enggak. Semangat Masani. Nanti lu bakal lihat nih hasilnya nih, lu didikan lu. Ya, ada satu orang yang berhasil, lu untung. 2 apalagi, 10 apalagi. Oh Allah. Jadi kita nggak usah kecil hati. Ajak TPQ yang lain mau bersatu, ahlan wa sahlan. Ustaz apa tuh sana tuh? Soalnya gabung, yang sendiri-sendiri setiap malam Rabu gabungan antara 2 majelis, antara 2 TPQ di masjid apa? Nur Soba kan keren, persatuan umat Islam. Enggak, jangan lu dipecah belah. Kenapa tidak boleh bikin 2 Jumat dalam satu daerah? Selama satu masjid itu masih bisa, muhajirin bisa nampung nih. Nggak boleh Soba bikin masjid Jumatan sendiri, nggak boleh. Kenapa? Saking persatuan umat Islam harus diraih, harus dilaksanakan. Itu peraturan itu. Ada satu kampung, 2 masjid, ini Jumat, ini Jumat. Kalau assalamualaikum dia duluan, yang ini nggak sah.
Kalau ini assalamualaikum duluan, ini nggak sah, lu tanggung jawab. Itu di masjid, di buku-buku fikih muqarrar itu disebutkan, terangkan itu. Saking apa? Saking wajibnya persatuan umat Islam. Harus bersatu. Lihat persamaannya, jangan lihat perbedaannya. Lu sholat kemana? Ke Ka'bah, ya sama. Lu baca apa? Al-Quran, ya sama. Subuh lu berapa rakaat? 2 ya sama. Kalau dia ya 3, beda, ngaco berarti. Wah, kita bersemangat subuh harus 4 bit. Karena pagi-pagi olahraga supaya bahlul. Nabi ya bikin 2, lu bikin 5. Aturan yang udah ditetapkan sama Rasul bikin, jadi robah. Nah, kalau perubahan seperti tadi, ya nggak? Bikin maulid di zaman Rasulullah nggak ada maulid. Nabi Muhammad di depan mereka, di depan mata mereka, mereka tiap hari bikin maulid, merayakan setiap Senin puasa. Nah, kita nggak ketemu tariki Rasul. Kita orang nih umat akhir zaman. Bagaimana supaya kenal Rasul? Bikin maulid Nabi Muhammad SAW. Buka riwayat hidupnya, kasih makan orang supaya senang, supaya itu. You understand? Yes. Lu tidur aja sih Yang pintar jadi orang, bangunin orang pintar gampang, bangunin orang tidur gampang. Yang susah bangunin orang yang pura-pura tidur. Karena ada orang tidur karena siram bangun dia. Siram dari kuping itu bangun. Karena tidur. Tapi orang pura-pura tidur yang bahaya. Pura-pura bodoh. Paham pintar tapi pura-pura bodoh. Nah, itu nauzubillah min zalik. Makanya Nabi Muhammad bilang apa? La tatamaradu fatamuradu. Jangan pura-pura sakit, nanti kau sakit beneran. Jangan pura-pura bodoh, nanti bodoh betulan tuh. Jangan pura-pura miskin, nanti lu miskin betulan. Dan macam-macam. Mau dapat hidayat, raih tuh hidayat. Datengin tuh hidayat. Di mana hidayat? Di majelis ilmu. Baca Quran yang betul, cari guru yang betul. Baca hadis yang betul, cari guru yang hadis yang betul. Belajar fikih yang betul, cari guru fikih yang betul. Belajar tasawuf yang betul, cari guru, baru lu dapat. Lu baca di Google, Syekh YouTube, repot. Lu telan mentah-mentah. Lu nggak tanya lagi ini betul apa salah. Siapa yang meriwayatkan? Lu telan mentah-mentah, bahaya. Jadi jangan kepala angin. Dengerin, sampai mana tadi? Sunnah sebelum sholat. Ada lagi sunnah di dalam sholat. Ya Allah, banyak itu sholat. Dalam takbiratul ihram Allahu akbar berapa kemarin saya sebut? Ada 10. Baru sunnah baca iftitah. Iftitah sunnah bukan wajib. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Baca dengan paham. Apa arti wajjahtu? Saya hadapkan wajahku. Wajah di sini bukan muka, hati yang dimaksud hati ini. Allah nggak lihat wajah lu, tapi lihat hatimu. Wajah itu berarti aku hadapkan hatiku, ya Allah. Alladzi fataras samawat, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, lurus, musliman, menyerahkan diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan orang-orang yang bersekutu kepadamu, menyekutukanmu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Pahamin doa iftitah. Kalau lu khusyuk, diam badan lu. Lagi sholat diam, jangan bergerak-gerak, jangan garuk-garuk, tahan, kata tahan. Setelah diam anggota tubuh, pahami yang kau baca. Dari takbir lu pahamin, iftitah lu paham, Al-Fatihah apalagi. Tiap hari itu doa. Intinya Al-Quran itu, Al-Quran ada intinya apa? Suratul Fatihah. Baca Fatihah satu hari berapa kali? 17 kali dalam sholat yang wajib. Belum tambah sholat sunnah. Nah, bagus lagi ditambah di luar sholat kalau bisa. Dulu saya punya guru ijazahkan 40 kali sebelum subuh kalau bisa. Siapa yang membaca Al-Fatihah sebelum subuh 40 hari berturut-turut, dibukakan jalan
kehidupan dunia dan akhiratnya. Urusan ilmu, urusan rezeki, urusan. Jadi sebelum azan subuh harus sudah selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai 40 kali. Selama 40 hari malam. Keren tuh. Ana ijazah ini. Mau ambil. Ambil ijazah. Dari Habib Salim Syadri. Habib Salim dapat dari Habib Attas Al-Habsyi. Namanya Attas tapi marganya Al-Habsyi. Ada sanad nyambung. Jadi apalagi dia sholat baca dengan faham. Baca faham. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa itu siratal mustaqim? Apa itu yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang lurus adalah jalan yang jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada was-sholihin. Itu satu riwayat. Riwayat yang lain yang maksudnya siratal an'amta 'alaihim ay min ahlil baitir rasul. Jalannya keluarga Nabi. Itu disebut dengan an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang yang kau murkai, yaitu Yahudi. Waladdallin, bukan juga orang-orang yang sesat, itu Nasrani. Baru doa, karena doanya bagus, ihdinas siratal mustaqim, kita jawab amin. Antara amin dan dolin boleh disunahkan menambah doa Rabbighfirli wali walidayya. Bacanya pelan aja, nggak usah diangkat. Waladdallin Rabbighfirli wali walidayya. Amin. Tapi kalau yang makmum langsung amin, tapi yang baca imam Rabbighfirli wali walidayya dulu, baru keren nih, udah paham. Dan sunnah membaca surah setelah Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua terutama. Adapun rakaat ketiga dan keempat boleh, bukannya, tapi tidak disunnahkan. Tapi ulama-ulama seperti Habib Abdullah bin Haddad membaca beberapa potongan ayat dalam rakaat ketiga dan keempat. Boleh saja. Ya. Karena sepi. Mereka udah tingkatan sempurna, pengen dekat sama Nabi betul-betul. Lalu ruku berapa sunnahnya? Banyak. Sunnahnya di tangannya dibuka. Ya, tangannya laki-laki dibuka sayapnya. Ya. Kalau perempuan sunnahnya ditutup. Nah, itu. Nanti udah kita bahas tuh dulu Ghusl Kalimah udah, di Safinah udah. Ya. Lanjut deh. Nanti ada sunnah lagi setelah sholat. Apa? Wirid paling kurang subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 3. Man la lahu wirdun fa huwa qirdun. Al-Habib Rahman Sirah menyatakan siapa yang tidak punya amalan wirid seperti kerak. Tahu kerak? Monyet, tahu monyet. Yakis. Banyak dibacanya. Ada di sini, ada yakis, ada. Ternate. Kurang ya? Iya. Ada lagi. Di sini banyak barangka ya. Barangkali. Barang enggak. Jangan bicara sedikit. Nanti lu taruh rotan yang panjang nanti gue tepuk. Supaya enak. Duduk kan tuh. Ayo sunnah itu baru saya bicara secara garis besar. Sunnah sebelum sholat, sunnah dalam sholat, setelah sholat. Nanti banyak lagi yang lainnya. Paling kurang setiap lu kerja lu dapat apa? Gaji. Sholat itu seperti kerja sama Allah. Jangan lu langsung jalan, doa sedikit, itu gajinya, upahnya. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Ya Allah, berikanlah kesehatan, berikanlah rezeki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina ma'adzab. Rabbana taqabbal minna. Itu upahnya. Rugi lu sholat kayak mau. Nggak wirid, nggak doa. Ya Allah, Allah kasih. Ada yang langsung, ada yang bertahap sesuai dengan ibadahnya, seikhlasannya, sesuai dengan kebersihan hatinya, kan gitu. Jadi Allah tuh kasih sesuatu, tahu nih. Oh ini kalau gue kasih sekarang bahaya nih. Nanti besok ya. Oh kasih, nah, itu. Udah ada perhitungannya Allah. Ya nggak? Paham nggak lo? Nah, orang kalau OKB kan bahaya. Orang kaya baru.
kaget dia dapat duit 1 triliun atau 1 miliar. Oh ya, langsung jalannya berubah. Ada yang langsung jantungan nggak kuat. Baru nih dikasih nikmat nggak kuat, apalagi lu azab, nauzubillah min dzalik. Jadi ya Allah, berikanlah hati yang mampu mensyukuri nikmat. Itu yang paling bagus. Siap menerima nikmat itu. Ya, kesiapan mental, fisik. Ya enggak? Sehat, panjang umur. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca sedikit lagi. Masih ada 5 menit lagi. Wa yanbaghi li'tina'u bil ikhlas wa huwa al-ma'lu lillahi wahdahu. Nah, di sini Habib Ahmad bin Zaid menyatakan, wa'tina, dan perhatikanlah tentang ikhlas. Salat itu harus ikhlas. Apa itu ikhlas? Beramal karena Allah semata, bukan karena gurumu, bukan karena orang tuamu, bukan karena suamimu, bukan karena istrimu, bukan karena anakmu, bukan karena tetanggamu, bukan karena temanmu. Sholat kenapa? Karena Allah. Itu ikhlas. Kenapa? Ikhlas kebalikannya apa? Riya. Allah nyatakan dalam Al-Quran bagaimana? Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Yang bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya suka ditunda-tunda, suka di akhir-akhir. Alladzina hum yura'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Yaitu orang yang riya dalam sholatnya, pengen dipuji orang, pengen disebut hebat, pengen disebut ahli ibadah. Nah, itu hati-hati tuh. Ikhlas karena Allah. Ente mau puji alhamdulillah, nggak puji alhamdulillah. Emang dipuji lu jadi terbang itu, jangan langsung kaya gitu. Nah, maka puji nggak naik. Terus dihina lu langsung miskin gitu, langsung bodoh gitu. Enggak. Dipuji tidak jadi mulia, dihina tidak jadi hina. Itu harus begitu, pikirannya, mentalnya harus seperti itu. Ada orang ngomongin nggak rugi, dipuji juga nggak untung. Pikiran di situ. Jadi selalu optimis, selalu stabil mentalnya. Nggak bisa kena angin sedikit loh, nangis. Ini maraju, ini ya Allah, siapkan, syukur, ya. Insya Allah Allah berikan nikmat ini. Bangsa Indonesia dikasih nikmat. Amin. Ya. Dipersatukan dari Masyriq wal Maghrib, timur dan barat, dari Merauke sampai Sabang sampai Merauke, dari satu lagi Pulau Rote, Nyanga sampai Pulau Rote. Nah, itu sudah kita belum apa tuh, Maranga, Ternate bersatu, Tidore bersatu, Maitara bersatu, Jailolo bersatu, Bajan bersatu, kan enak melihatnya. Lu suku, lu bangsa, kita makia, kita Tidore, kita apalagi mana penene gohu, mana bangga, terus ngana apa hebat itu, ngana jadi orang baca tuh, terus ngana jadi orang apa lagi Morota itu, ngana jadi kayak orang Moro gitu, jadi hebat. Ada kalau ngana bertakwa jadi hebat, ngana ikuti Quran ngana hebat, ngana ikut sholat ngana hebat, ya. Apalagi habaib nggak boleh, bangga nasabnya nggak boleh. Alhamdulillah, jadi ini saya bukan pengen saya, Allah yang mau jadi ini habaib, jadi pisau bakar. Saya nggak syukur, alhamdulillah Allah takdirkan yang baik. Ya, jadi umatnya Rasulullah udah beruntung nggak? Sudah beruntung, syukuri itu. Allah punya takdir baik, bu, semuanya datang dari Allah. Kalau orang nggak percaya takdir berarti apa? Nggak rukun iman pegang tuh, rukun iman yang ke-6 apa? Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Beriman kepada takdir baik, takdir buruk semuanya datang dari Allah. Cuman Allah nggak pernah kasih buruk, Allah nggak pernah menzolimi hambanya. Kita yang menzolimi diri sendiri. Wa hadainahun najdain, aku telah berikan 2 jalan. Silakan ke surga, nih ke neraka ke sini. Mau apa? Lu pilih, lu yang milih.
Lu bahagia pilihan lu sedih pilihan lu. Pikirannya baik sangka, senang terus. Pikirannya buruk sangka, sedih terus. Pilihannya senang. Sama orang muslim yang senang terus. Lu hasud, lu iri, lu yang sedih. Al hasud la yaksud kusud, nanti kusud sendiri. Auzubillahi min dzalik. Bersihin hati, bikinin perkataan. Ini udah waktu ya, kita ucapin salam sama Nabi Muhammad dan keluarganya supaya Nabi Muhammad perhatiin kita, perhatian yang khusus ya. Amin ya rabbal alamin.